Salam Rahayu, bertemu dengan saya, Satrio, dalam acara Ilmu Warisan Leluhur. Kita kembali akan bertemu dengan narasumber, melanjutkan episode yang sebelumnya tentang bagaimana leluhur kita menggunakan cara-cara untuk membuat sebuah negara menjadi makmur, membuat sebuah roda ekonomi berputar dengan baik sehingga masyarakatnya menjadi gemah ripah loh jinawi, sejahtera, aman, dan damai. Kita masih bersama narasumber kita yaitu Mas Pras. Melanjutkan tema yang kemarin, kita sampai pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang agraria, jadi di bidang agraria. Dan seterusnya nanti kita akan dipandu oleh Mas Pras. Begitu Mas Pras, sugeng siang rawuhipun. Sugeng siang Pak Satrio. Matur nuwun niki sangat jenengan sampun dugi wonten mriki. Kita lanjutkan Mas. Kemarin kan ngobrol-ngobrol kita masih terpotong itu, baru sampai maritim. Ternyata waktu tahu-tahu sudah habis lah istilahnya. Jadi kita akan lanjutkan setelah maritim. Kemarin kan ada maritim sama sedikit tentang korupsi ya, yang dari yang diberantas lah itu. Sekarang kita lanjutkan untuk bahasan selanjutnya, Mas. Monggo Mas Pras, silakan. Sebenarnya kan sederhana Pak Satrio. Ya. Kenapa kok leluhur kita itu adijaya, terus merdeka, habis itu tak terkalahkan. Majapahit itu terkenal tidak terkalahkan. Entah di militer, maritim, pertanian, dan ekonomi. Ya. Padahal dari tidak terkalahkan inilah dari pendidikan sama ekonomi dulu. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana prospek pesugihan pelabuhan di era Majapahit. Ya. Sekarang kita membahas tentang prospek sedekah bumi. Nah, jadi di era Majapahit itu sudah ada istilah sedekah bumi. Bukan sedekah tapi sadekah. Oh, sadekah. Okay. Sadekah ibumi. Itu apa artinya? Yaitu ketika mau melakukan proses tanam, setelah melakukan proses panen, semua orang itu dikumpulkan. Tapi ada perbedaan antara proses penanaman sama proses panen. Dicatatkan di catatan Mahuan. Okay. Yang saat itu mengunjungi Majapahit. Itu dari negara mana sih? Cina. Oh, dari Cina. Dari dinasti Yuan. Oh, dinasti Yuan. Oke, lanjut Mas. Itu mencatatkan bahwasannya ada satu gaya unik masyarakat Majapahit ketika mau penanaman. Pejabat Drawiyah Haji, yaitu petugas pajak, mengumpulkan para pejabat-pejabat desa. Yeah. Nah, pejabat-pejabat desa ini disebut sebagai moncopat desa. Moncopat. Iya, moncopat desa. Itu dikumpulkan, kemudian Drawiyah Haji ini memerintah moncopat desa untuk mengumpulkan semua masyarakat. Dan setiap masyarakat, setiap rumah, itu wajib membawa sajen. Oh, gitu. Seperti ingkung, tumpeng, nasi, dan lain sebagainya. Tumpeng dulu bahasanya masih kamardikan. Oh, tumpeng itu disebut kamardikan. Kamardikan. Nah, itu. Kenapa harus ada tumpeng, kenapa harus ada ingkung, dan lain sebagainya. Sebentar Mas, ini kan kalau mengumpulkan banyak, jadi perangkat desa itu dan dalam satu waktu termasuk masyarakat sekitarnya, artinya kan itu sebuah perencanaan di bidang pertanian. Perayaan. Oh, perayaan, iya. Bukan perencanaan. Bukan, itu memang kalau sekarang kan kita bayar pajak takut. Oh, gitu. Kalau dulu bayar pajak itu negara sudah menyiapkan perayaan. Oh, jadi gitu. setiap bayar pajak, setiap ini pajak perayaan. Jadi ini setelah panen? Belum. Belum. Ini masih mau tandur. Oh, baru mau tandur, itu ada acara perayaan. Dari negara menggelontorkan bantuan. Untuk perayaan tersebut. Untuk perayaan sama untuk penanduran. Benih bibit, tapi kan tidak cuma benih bibit kalau yang dicatatin Mahuang, yaitu orang yang ahli di sistem pertanian. Kita panen, tenaga ahli. Kita panen misalkan 1 hektar tanah, paling kita panen cuma dapat sekitar 1 ton lah, tidak nyampe kan itu zaman sekarang. Terus habis, wis didol duwe kurang, gak nutut go pupuk dan lain sebagainya. Zaman dulu ndak. Pak Satrio, dari 1 hektar tenaga ahli yang dikirim itu sudah bisa menghitung panennya, kerugiannya seberapa, terus
sistem pengairannya itu ada petugasnya sendiri. Sistem pengairan, makanya kan di Mojokerto banyak ditemukan situs-situs cagar budaya berupa talut, berupa, karena itu sudah ada sistemnya. Pajak itu nanti yang nantinya akan ditarik pada saat panen. Kemudian baru setelah tenaga ahli penentuan sistem pengairan, kemudian dari situ kenapa harus membawa sajen kayak tumpeng, ingkung, buah dan sebagainya, agar masyarakat yang datang ini bisa saling berdiskusi. Oh, tanah saya kurang air, Pak. Oh, tanah saya dikasih air tapi tanamannya kurang bagus, Pak, panennya. Oh, tanah saya kurang ini. Disitulah ada yang namanya selamatan. Nah, ini kok. Selamatan dalam arti yang tadi ya, makanan-makanan yang perayaan, dibawa, betul. Selamatan, tapi sebelum acara tetap sang pemimpin agama itu tetap memimpin doa terlebih dahulu. Baru setelah selesai diskusi dengan warga, selesai setiap masalah yang warga hadapi, sang tenaga ahli ini langsung tidak hanya memberikan solusi ngomong, oh ini dikasih ini enggak, tapi langsung dia koordinasi pihak kerajaan, tanah sebelah timur butuh pupuk, tanah sebelah selatan butuh pengairan, tapi airnya dari sendang ini, karena beda Pak Prasetyo. Gitu ya. Di era Majapahit kenapa pertaniannya dicatatkan Mahuan 1 tahun panen 5 kali Pak Prasetyo? Iya. Ngeri enggak nih Kang? Ngeri ya. Ngeri, leluhur kita itu canggih. Karena apa? Berarti masa tanamnya pendek ya? Masa tanam pendek, padinya sama dengan kita. Iya. Karena kita kan maksimal 4 kali. 4 kali. Ini 4 kali itu udah maksimal, tapi rata-rata mungkin 3 kali. 1 tahun 5 kali era Majapahit, kenapa kok bisa sampai panen besar, sampai panennya banyak? Padinya jenisnya onggo, sama dengan padi kita sekarang. Bedanya mereka itu mempelajari ibu bumi itu punya nyawa, dan mereka menganggap bumi itu nggak sekedar tanah kita pijak, kita tanam, enggak. Mereka menganggap bumi itu ibu memang yang berikan kita makan. Dan Bopo Angkoso langit mereka anggap sebagai ayah yang menaungi. Itu. Kenapa kok mereka anggap seperti itu? Karena ketika kita bisa merawat bumi, kita bisa menjaga air, hasil panennya itu sangat melimpah. Ini disaksikan di catatan Mahuan sendiri yang mencatat. Bukan saya ataupun bukan orang-orang Majapahit. Orang Cina yang mencatat. Bahkan mengakui sistemnya sangat canggih. Itu. Jadi ada ikatan yang katakanlah hidup ya. Hidup itu dalam arti bahwa alam di sekitarnya atau tanah persawahan itu adalah sesuatu yang bagaimanapun menghidupi mereka. Betul. Membuat mereka hidup dengan layak, betul, dengan baik, sehingga nggak kekurangan. Ada kekurangan. Artinya kan ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang hidup di situ yang memberikan dukungan. Nah, penghormatan kepada istilahnya tadi ibu bumi tadi adalah akan memberi kelangsungan dari apa yang ditanam menjadi baik. Gitu ya Mas, kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah tadi tanah 1 hektar itu dibagi, yang 1 hektar yang 5.000 meter itu untuk dijual, kualitas jual ekspor. Yang 5.000 meter bagi 2, 2.500 untuk makan, 2.500 untuk jual lokal. Nah, seperti itu. Oh ya, dibagi juga ya. Jadi yang bagi itu sudah petugas ahlinya. Kemudian setelah panen, kan mau panen, 1 hari sebelum panen masyarakat dikumpulkan semua dengan 2 ria haji. Kemudian mencopat itu disuruh mengumpulkan masyarakat, sama sistemnya. Cuma bedanya dikenakan biaya pajak. Tapi pajaknya masyarakat nggak membayar pajak angel-angelan, enggak. Malah masyarakat mempersilahkan, itu Pak, tanah saya 4 hektar siap panen, tolong dihitungkan ya hasil bersihnya saya berapa. Betul. Terus yang dieksporkan kira-kira berapa. Jadi petugas pajak di sana nggak seperti sekarang. Petugas terlalu kaku. Jadi pajak sekarang itu kan terlalu kaku. Nah dulu kan yang ngikuti lah, tanah hasilnya seperti ini, dinilai sendiri. Saya harus istilahnya manusiawi lah. Saya kalau misalnya hasil panennya bagus ya silakan dinilai. Apakah kita harus memberikan sekian persen dan seterusnya. Tapi kalau hasilnya tidak baik, apa ya juga mau harus ibaratnya dihabiskan sesuai pajak ya, mau tidak mau sekian tidak bisa. Nah, kemudian dari pajak itu nanti masih dibagi sama negara, Pak Satrio, yaitu pajak dibagi 2, yang satu kita serahkan ke para warga desa, itu untuk perayaan kedepannya, menyambut perayaan kedepannya. Ya tadi mau copat tadi lah. Mau copat itu, untuk menyambut perayaan kedepannya. Jadi memang negara pada saat itu sangat menghargai para petani.
Kemudian banyak tentara yang berasal dari petani, Pak Satrio. Tentara. Tentara. Oh, iya. Pernah dengar suatu legenda sejarah atau suatu fakta sejarah di mana Raden Wijaya yang bekerja sama dengan Mongol mengalahkan Kediri. Terus Mongol dikalahkan dengan Raden Wijaya. Yeah. Nah, itu kan sebenarnya yang menjadi pasukan Raden Wijaya adalah para petani. Itu. Mongol kekurangan pasukan hingga kalah. Kekurangan itu pangan, mohon maaf, pangan hingga kalah. Tapi Majapahit tidak kekurangan pangan. Karena apa? Ketika mereka menyerang, beras mereka turah-turah. Karena pangan mereka turah-turah. Mereka juga petani. Petani. Mempunyai kemampuan untuk bertahan hidupnya tinggi. Terus kenapa kok di Majapahit sistem pertanian sangat tinggi? Karena mereka menghargai alam. Budaya selamatan, budaya mau tandur, budaya mau panen, itu memang benar-benar mereka hidupkan. Tidak hanya sekedar perayaan, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar kebudayaan. Tapi memang di dalamnya ada diskusi. Ada diskusi, ada unsur spiritualis juga. Spiritualis ya, juga ya, ada. Ya itu ya, kalau kita kan ibaratnya bumi ini kan ya tidak ngapa-ngapain gitu. Ibaratnya kita injak-injak juga diem aja kan begitu ya. Tapi ternyata kalau kita sadari ya tadi, dia itu ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang hidup sehingga bisa menjadikan sebuah tanah itu subur, sebuah tanah itu menghasilkan atau tidak. Dan itu kan dibuktikan di Majapahit bahwa dengan budaya yang dilakukan, ritus-ritus yang dilakukan itu menyebabkan kemakmuran, tingkat ekonomi tinggi, simbiosis mutualisme lah. Walaupun mungkin tidak bertujuan untuk simbiosis mutualisme, bahwa mereka hanya ya saya makasih ini sudah diberi panen yang luar biasa, istilahnya hasilnya saya tidak kekurangan, artinya makasih ya tanah, ibaratnya kita ibu bumi, saya terima kasih ini karena saya tidak kekurangan, hidup tidak kesulitan. Betul. Gitu ya kira-kira. Sama itu di dalamnya ada diskusi, masalahmu apa, solusinya ini, pupuknya ini, airnya ini. Nanti kamu pakai air sendang Bejen kurang bagus, udah kita alirkan air dari Sendang Selarong, seperti itu. Jadi terjadi tukar menukar pikiran, pengetahuan betul. Karena gini Mas, jadi beras kita yang terbaik saat ini katakanlah rojo lele, itu kan enak Mas. Tapi rojo lele yang ditanam di sekitar area Delanggu sama dia misalnya ditanam di area lain, misalnya di Jawa Timur atau di mana, itu beda. Rasanya beda. Ya karena memang airnya itu berbeda. Betul. Dari situ kan orang itu bisa tukar menukar tapi Mas. Loh kok berasku kok enggak enak. Dari selamatan itu tadi bisa tukar menukar. Betul ya. Beras sama-sama rojo lele. Berasku kok enggak enak ini rasanya itu loh. Loh. Ya kamu pakai air apa kan gitu. Makanya tadi dikatakan sampai sendangnya itu dipilihkan. Untuk rojo lele khusus Delanggu. Makanya semua beras ini dimereki Delanggu. Nah, terus nih ada satu lagi yang mau saya sampaikan Pak Satrio. Yaitu tentang anak-anak TK itu sudah diajari petani, jadi petani. Tapi digaji. Digaji. Anak TK itu sudah diajari bagaimana kamu mengelola 1 hektar sawah dan penghasilanmu itu sekali panen itu bisa mencukupi untuk 3 turunan. Gitu. Itu ada SMK-nya, SMK pertanian kalau sekarang. Tapi kalau saya bandingkan sistem pelatihan pertanian zaman dulu sama zaman sekarang, masih enak zaman dulu. Karena di zaman dulu yang latih kalau sekarang guru. Belum tentu guru yang ngulang saat ini adalah ahlinya. Tapi di era Majapahit tidak mau kayak gitu. Yang ngajar harus sang ahli, yang harus pengalaman. Dia gak hanya bisa menerangkan, tapi dia bisa praktek. Diajarin buat pupuk. Ini pupuknya juga saya buat, saya praktekkan. Saya kan nggak percaya orangnya Pak Satrio. Di naskah Ampel. Sebentar tadi kan ada bagian perencanaan tersendiri. Perencanaan misalnya kita mau tanam padi, tanam jagung kan ada perencanaan. Kemudian sudah di kotak-kotak sekian hektar untuk ini, untuk kebutuhan ekspor, kebutuhan lokal dan seterusnya. Kemudian untuk teknisnya di pertanian, ibaratnya mekanisasi pertaniannya ada ahlinya sendiri. Ada ahlinya sendiri. Itu dibagi 2 teknisnya tadi yang sudah saya ceritakan, mohon maaf. Yaitu pelatihan pertanian sama pelatihan manajemen pertanian, manajemen perairan. Nah ini yang belum ada di negara kita. Ini itu. Leluhur kita sudah praktek dan hasilnya ngeri. Bahkan dilanjutkan sampai era awal Mataram Islam. Tahun 1596, Antonio Reid, seorang pelancong dari Belanda, itu kaget ketika mendarat pertama kali di Banten. Kenapa nggak kaget? Budak, atasannya budak aja digaji. 1 hari 15 gentang beras. Padahal 1 gentangnya setara 3,1 kilo.
Berarti 3,1 dikali 15. Sekarang harga beras 17.000. Tinggal ngalikan aja, sudah berapa gaji per hari? Hampir 600.000. Hampir 600.000 sehari. Tinggi mboten jenengan? Ya tinggi lah. Nah, karena apa ya itu sistemnya. Anak-anak sudah dididik, dilatih, diberi tenaga ahli untuk memberikan mereka pengajaran. Tidak hanya belajar, tapi sistem yang baku. Ketika dia SD, anak-anak ini SD sudah siap mengelola sawah. Orang-orang tua sudah siap untuk pengelolaan perairan. Nah, seperti itu Pak Satrio. Begitu canggihnya peradaban leluhur-leluhur kita yang kita sedikit lupakan. Jadi itu pembuatan apa ya, pupuk, terus apa teknik pemanenan gitu, ada workshop-workshopnya. Ada workshopnya, dan nggak hanya workshop menerangkan ini itu gini-gini, enggak. Langsung kita ke lapangan. Dikawal lah istilahnya. Ya. Dikawal, dan pengawalannya minimal itu dicatatkan dalam naskah itu Sabta Warsa, itu 7 bulan. Pengawalannya, nggak tanggung-tanggung. Jadi apa di pertengahan misalnya terjadi hama tertentu lah, misalnya itu akan terdeteksi, ketahuan, dan akan ditangani. Bahkan sebelum hama itu datang sudah tahu, karena sudah ada ramuan jenis pemupukan tertentu sama bedah tanah tertentu yang membuat ini tahu. Kita ambil tanahnya aja, orang dulu kan ambil tanah, genggam, oh iki enek perangi, oh iki sing rusak, oh ya sudah tahu. Karena apa? Dari penyiraman, dari pembedahan tanahnya itu sudah dilakukan secara terstruktur sehingga menghasilkan apa itu rasa-rasa yang berbeda ketika ketemu kulit. Oh rasane garing teles, iki wereng. Oh rasane garing, preng. Oh iki lemahnya kurang nyerep banyu. Oh rasane jabone teles tapi jerone garing. Oh iki oyote rusak, ngoten niku. Seperti itu. Jadi itu bukan ilmu gaib ya. Ilmu titen itu. Titen benar. Jadi di titeni kemudian menjadi sebuah keilmuan di Ilmuwan. bidang pertanian. Betul. Dan digunakan oleh para instruktur-instruktur waktu itu untuk menciptakan Pranata Mongso. Betul, cocok ini. Jadi kalau sekarang memang apa ya, pertanian atau petani itu kan ibarat hidup sendiri ini. Dukungan dari negara menurut saya sih kurang gitu loh. Dia ya nanam padi, ada yang nanam jagung, ya yang menurut mereka prospek lah gitu. Karena negara tidak memberikan sebuah pengarahan untuk ini sekarang lagi tren jagung manis misalnya begitu kan, tidak memberikan pengarahan seperti itu. Sekarang petani berjalan sendiri. Nah, pengawalannya dari pemerintah itu kurang. Ini terakhir ya Pak Satrio, pesan saya ke pemirsa ini. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, kita menikmati suatu budaya, harus kita renungkan dengan semedi. Kenapa kita renungkan dengan semedi? Karena leluhur-leluhur kita terdahulu itu melakukan sesuatu itu harus nyembadaning Gusti. Karena ketika kita nyembadaning Gusti, di situ kita akan bisa berkomunikasi dengan alam semesta kita, sehingga kita akan menimbulkan inspirasi dari gelombang otak kita. Inspirasi itu kan jadi karya. Zaman dulu misalkan Pak Satrio itu seorang petani ya, saya seorang juara haji, petugas dari raja. Pak Satrio, kita ekspor untuk 6 bulan yang akan datang pas jenengan panen, nanam berikutnya jenengan langsung tanam jagungnya 4 kintal. Jadi seperti itu. Lahan sebelah sana tanam kacangnya 3 kintal. Pasar sudah ada, ini uangnya sudah dibayar. Ya. Jelas duit sudah di tangan, tidak mungkin gagal. Nanti misalpun jenengan ada gagal, jenengan tinggal kirim surat ke Mancapat Desa, dari Mancapat Desa ke Dawari Haji. Oh ini Pak Satrio ada kendala karena 3 bulan ini tanahnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Akhirnya kita telusuri. Salah air. Harusnya Pak Satrio dapat air dari Sendang Delanggu. Kenapa kok dikasih Sendang Bejen? Kita telusuri ternyata ada korupsi. Yang korupsi kita penggal. Itu Pak Satrio. Ya akhirnya jadi itu akan hasilnya yang akan mendukung perekonomian negara yang lebih baik. Begitu Mas Pras ini untuk bincang-bincang tentang kawruh leluhur tentang pertanian kita cukupkan sekian. Semoga ini menjadi inspirasi negara di bidang pertanian, bahwa leluhur kita punya cara, punya metode di mana itu terjadi secara
menyeluruh, baik dari perangkat instruktur maupun dari petaninya sendiri. Dengan mengadopsi atau mengadaptasikan semua yang dilakukan pada zaman dahulu oleh para leluhur kita, sekarang ini akan menjadikan pertanian kita maju, negara kita makmur, ketahanan pangan kita terjaga. Begitu para dulur, bincang-bincang kali ini dengan Mas Pras kita cukupkan. Nanti di lain waktu kita sambung dengan tema-tema yang lebih menarik yang akan kita gali lagi. Masih banyak teknik-teknis detail-detail tentang bagaimana leluhur kita menggunakan alam ini untuk memperbaiki hidup. Salam Rahayu.